Berapa lama sempat make? Itu saya pakai narkoba itu cukup lama, Pak, puluhan tahun. Datang ada 6 orang, Pak. Bawa pistol. Bisa aja, Pak. Salam sehat dan waras tanpa narkoba. Ya, kalau sehat banyak, tapi belum tentu waras. Nah, kalau sudah sehat, waras, dan bahagia, Itu yang maka biasanya salam sehat dan waras bahagia tanpa narkoba. Ini Mas Tesi hari ini pakaiannya saya lihat Kenapa? luar biasa. Ini adalah pakaian relawan-relawan anti narkoba. Benar sekali. Generasi peduli anti narkoba. Ya, benar. Jadi kalau memakai pakaian ini berarti kita seharusnya mengutamakan pencegahan daripada mengobati. Siap. Kan begitu ya? Siap. Nah, Mas Tesi sebagai orang yang selama ini menjadi ikon. Waduh, ikon. Ya enggak biasa Ya, kali. di dunia hiburan, terutama di grup Sri Mulat, saya sudah lama mendengar dan mengikuti, bahkan dari tahun 80-an. Iya, iya. Nah, peran di panggung itu, apakah memang diperlukan sesuatu yang memberikan efek untuk kita lebih berani atau aktingnya lebih bagus, seperti penggunaan obat-obatan atau narkoba. Khususnya narkoba, Pak, ya. Iya. Maksudnya? Atau memang karena hal lain, karena memang ingin berfoya-foya atau ingin mencari sensasi, atau memang ya pola hidupnya yang ingin berbeda dari yang lain supaya kelihatan lebih hebat, Keren, gitu, ya, Pak. lebih keren. Itu salah, Pak. Salah ya? Apa kira-kira yang menyebabkan banyak teman-teman sejawat dari Mas Tesi ini yang terjerumus Benar, Pak. menjadi pengguna, pemakai, atau pecandu narkoba? Siap. Jadi begini, Pak. Ini pertanyaan Bapak ini yang hebat sekali, bagus sekali untuk saya dan untuk generasi penerus, Pak. Ya kan? Kalau tadi Bapak katakan apakah itu untuk memberi semangat atau stamina dan sebagainya, itu omong kosong, Pak. Saya bicara ini bukan karena polisi, maaf, Pak, ya. Saya bicara bukan karena koran dan saya bicara bukan karena di TV dengar, enggak. Saya berbicara apa adanya, apa yang pernah saya lakukan. Begitu, Pak. Jadi kalau orang mengatakan narkoba itu bisa membuat semangat seseorang, bisa membuat gairah, bisa membuat itu stamina kuat, itu semuanya nonsense, nggak benar, salah total, Pak. Lalu Salah. kenapa? Kenapa Mas Tesi menggunakan? Nah, itu dia, Pak. Kalau boleh saya cerita sedikit, Pak. Pergaulan itu sebenarnya saya pernah diajarin sama orang tua saya. Kamu bergaul jangan pilih-pilih. Semua kamu harus gaulin. Kamu harus bergaul. Cuman bergaul yang bagaimana ya kamu harus kamu dekatin, kamu gaulin. Sekarang misalnya kamu bergaul, orang itu terjun ke sumur. Masa kamu ikut terjun ke sumur kan nggak mungkin. Nah, karena apa? Saya seakan-akan lupa dengan pejangan orang tua. Ya kan? Ini sebenarnya ada cerita sedikit, Pak. Kalau boleh saya cerita, waktu itu saya pernah dicekal salah satu Instansi. dari KPI lah, Komisi Penyiaran Indonesia. Saya nggak boleh pakaian perempuan, Pak. Padahal kata orang, nilai jual saya itu kalau di lawakan komedi itu saya pakai perempuan. Kata orang begitu. Memang itu yang saya lihat, dan Betul, itu yang di image saya bahwa Mas Tesi itu dari namanya juga. Ini perannya adalah peran perempuan. Bisa aja, Pak. Itu selepet loh, Pak. Iya, iya. Ya, memang begitulah kurang lebih ya. Saya dicekal itu selama 6 tahun nggak dapat kerjaan. Gila nggak? Yang gila saya apa Bapak ini, Pak?
Saya dong yang gila, Pak. Saya tadi udah waras, saya bilang salam sehat waras. Jadi saya waras terus, kita waras semua. Waras pastinya, Pak ya. Saya sekarang 6 tahun nggak dapat kerjaan, padahal dunia saya di televisian. Ya kan? TV nggak boleh, film nggak boleh, pokok apa aja nggak boleh. Nah itu dengan jangka waktu sekian lama itu saya harus bekerja bagaimana? Habis-habisan semua, Pak. Terus saya salah langkah. Karena depresi tadi, karena stres tadi, saya salah jalan. Saya salah pergaulan, ya, terutama di dunia narkoba. Saya mati, itu narkoba. Berapa lama sempat makin? Itu saya mati narkoba itu cukup lama, Pak. Puluhan tahun, Pak. Saya ya, cuma nggak setiap hari, Pak. Tapi walaupun nggak setiap hari, itu tetap nggak ada benernya, Pak. Kalau saya pikir, jadi orang pakai narkoba itu belum mendalami tentang apa sih narkoba itu. Kalau orang sudah ngerti dan mendalami tentang narkoba, orang nggak bakalan akan pakai narkoba. Saya yakin itu. Tapi sekarang sudah enggak kan? Waduh, sekarang saya nggak cuma bandar. Enggak. Saya sudah bertaubat. Satu, bagaimana Mas Tesi bisa lepas dari narkoba? Ini yang penting, Pak. Ya, bagaimana Tesi bisa lepas total dari narkoba? Sebentar dulu, Pak. Kalau udah lepas itu berarti ceritanya udah selesai berarti. Belum, Pak. Saya mau tanya gitu. Ya, silakan. Kan Mas Tesi ini di panggung hiburan ya cukup kondang. Ya. Kemudian itu tentu menjadi harapan dan kebanggaan keluarga. Benar. Menjadi mata air. Ya. Tapi kalau dengan narkoba dan menggunakan terjerumus pecandu itu kan menjadi air mata semua, Pak. Apa yang keluarga rasakan waktu itu? Pak, kalau kita bicara soal tentang keluarga saya, tadinya saya di Jakarta itu, Pak, saya cuma kontrak, terus saya pindah di salah satu kampung, namanya Kampung Makassar. Itu saya dilulukan di situ. Kampung Makassar sekarang ada penduduk baru namanya Tesi, seorang pelawak, seorang artis. Saya seakan-akan dibangga-banggakan di situ, Pak, ya. Karena saya pakai narkoba, hancurlah itu. Khusus orang kampung itu malu kayaknya. Apalagi orang tua saya. Waktu penangkapan pertama itu bagaimana reaksinya Mas Tesi? Wah, gak bisa berkata-kata, Pak. Iya, ngeri, Pak. Saya tuh heran juga ya. Saya tuh kan ngantor barang itu ke Bekasi. Saya diminta tolong. Tes, tolong aku beliin narkoba sabu ini. Saya udah ngomong, saya udah nggak pakai. Lalu ini ditransfer. Ya kan, ditransfer. Ya udah terpaksa saya nyariin kan. Saya telepon lah, ya biasa saya, ya biasalah gitu. Ya. Kalau nyariin berarti bukan pemakai, bandar dong. Entar dulu. Langsung dipotong itu saya bukan bandar, Pak. Ngedar dulu. Ya, enggak, Pak. Jadi saya telepon ke teman saya juga urunan itu, Pak. 1 juta urunan, 1.200.000 bertiga. Urunan ya udah. Dasar saya itu murid kurang ajar. Saya ngambil dulu 1 beras, Pak. Saya pakai dulu ceritanya. Di kamar saya pakai. Mulai makin. Itu masih sisa. Saya taruh, saya berangkat nganter ke Bekasi. Ya kan? Saya antar ke sana, sampai di rumahnya. Itu mesin mobil saya itu belum mati, Pak. Polisi datang, ada 6 orang, Pak. Angkat tangan, bawa pistol. Waduh, saya gitu. Dalam batin saya, nggak usah dikeluarin pistol, saya itu kena jarum pentul aja lah. Sakit apalagi pistol, ya kan? Gimana takut pistol mantan petugas? Loh, Pak, namanya pistol kalau itu saya nggak percaya, senjata itu bernyawa, Pak. Ya kan? Salah-salah ada setan lewat, sedot. Ya kalau kena tek langsung mati. Kalau nyerempet apa nggak perih. Iya. Ya kan? Udah, ya saya bilang. Mendingan kena kepala langsung daripada langsung. Kena kaki ya. Iya. Kalau kena kepala udah langsung nggak tahu apa. Kena kaki, cacat. Kena kaki, waduh. Mendingan nggak usah, jangan. Iya kan, Pak? Habis itu saya udah gemetaran, Pak.
Ya udah periksa semua. Diperiksa Pak. Ketemu Pak. Itu dasar polisi itu Pak. Iya, ketemu aja Pak. Saya taruh di tempatnya kacamata. Ini apa? Kok Bapak nanya? Saya bilang, kan udah tahu itu kalau sabu. Karena dia senyum-senyum. Polisinya senyum-senyum Pak. Wah ini benar-benar ini polisi. Saya pikir dia senyum. Wah ini bisa aman kan? Iya kan? Polisi baik dalam batin saya. Iya Pak, ini. Nggak tahunya dilanjut Pak. Dilanjut pengembangan. Akhirnya ke rumah saya Pak. Ke rumah saya kan saya sendirian di situ. Langsung dibuka sama dia. Itu namanya kamera tuh udah ngikutin saya terus Pak. Waduh, mampus lah saya Pak. Udah masuk ke kamar saya, digeledah. Udah geledah semua Pak. Kalau sampai ada barang lebih dari yang saya pakai ini di bong itu loh Pak. Kalau ada lebih dari situ, taruhannya rumah sama ambil. Sampai sempat saya gituin. Siapa yang mau ngambil? Loh, saya taruhannya begitu Pak. Kalau saya taruhan sama polisi. Iya. Ya begitu ya. Akhirnya benar memang nggak ada Pak. Udah. Saya sakit perut nih Pak. Sakit perut, saya izin. Pak, izin Pak, saya sakit perut mau BAB. Silakan. Tegas Pak polisi, silakan. Ya, saya masuk. Pintu saya tutup. Jangan ditutup. Waduh. Jangan ditutup. Wah, bahaya Pak kalau ditutup. Kalau nggak ditutup, kan kelihatan gandul-gandul saya Pak. Iya. Iya kan? Akhirnya tutup separuh. Tutup separuh. Polisi nggak tahu kalau saya lagi duduk di kloset kan Pak. Separuh. Mata saya tertuju ke salah satu chicken. Di situ ada pembersih lantai yang namanya Prostek. Itu saya ngambil itu, saya pikir begini, kalau ibu saya tahu, sama juga saya itu mempercepat usia ibu saya. Langsung saya minum Pak, ngeblak saya langsung Pak. Jadi alasannya lebih banyak kepada pertanggungjawaban ke ibunda ya. Saya. Apalagi saya itu anak tunggal yang dibangga-banggakan sama orang tua saya. Sedangkan keluarga sendiri, anak-anak? Anak-anak semua waktu itu, istri, anak itu semua di Surabaya. Saya liar Pak. Ya karena depresi, karena stres tadi Pak. Saya liar di Jakarta. Apalagi sudah kena narkoba ya. Wah, logikanya juga sudah tidak bagus. Apa aja, paling saya berani aja. Saya berani aja ngadepin siapapun itu, saya berani aja. Itu karena memang Mas Tesinya berani atau karena pengaruh narkoba? Pengaruh narkoba. Oke. Jadi sudah tidak ada malu. Udah nggak ada rasa malu, nggak ada rasa takut, nggak ada. Bahkan mungkin keluarga juga jarang dijenguk, jarang dikontak untuk sama sekali enggak. Sama sekali. Karena itu tadi narkoba tadi Pak. Ya. Jadi dampak narkoba itu benar-benar nggak ada untungnya. Yang diuntungkan itu cuma pengedar sama bandar. Makanya saya mengharap kepada generasi muda itu jangan istilah coba-coba narkoba. Ini paling penting nomor satu. Ya itu anak-anak muda. Ya. Terutama kaum milenial. Ya. Tapi orang tua juga yang nakal-nakal banyak. Banyak. Jangan sampai menggunakan narkoba tuh. Nah, untung prosteknya tidak begitu banyak. Pak, itu kata dokter Pak. Iya. Saya sih kamu terlambat 5 menit. Ini dokter yang ngomong loh Pak. Dokter itu sekolah loh Pak. Ya. Kan? Yang ada dokter yang nggak sekolah. Kalau yang nggak sekolah itu dukun namanya. Ya udah terserah Bapak. Iya. Oke, iya. Jadi gitu Pak, dokter ngomong, saya sih terlambat ke dokter lewat. Sampai sekarang dampaknya masih ada Mas. Lewat. Apa dampaknya Pak? Ya. Dampaknya apa? Tenggorokan ini rongga tenggorokan mengecil. Jadi kalau saya makan daging yang kiranya nggak benar-benar dikunyah, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Ngeri pokoknya. Ngeri. Sakit sekali. Ya. Pernah mengalami sakau nggak? Gejala putus obat enggak ya? Pernah. Mana lebih sakit itu ketika minum Prostek gitu dan sakau yang datang karena gejala putus obat yang sakau ini? Sakau sama Prostek itu kalau kita bicarakan sebenarnya jauh berbeda. Kalau si Prostek itu kan memang obat yang terlarang, nggak boleh. Ya.
untuk pembersih lantai. Ya, ya betul. Kalau sako kan karena narkoba. Saya pernah sako itu waktu di Jogja. Wah, bener-bener sakitnya Pak. Seperti di beton, dikuliti. Mindalik Pak, kata agama saya Pak, jangan, benar-benar jangan. Jangan sampai kena itu namanya narkoba, apalagi kena sako. Narkoba itu cuma 3 Pak. 1 rehab, 2 penjara, 3 mati. Udah, ini pasti kan. Ya. Nggak tahu matinya itu mati karena memang mati karena sako, apa mati karena memang sudah ajalnya. Ya, makanya sako yang sekarang ini jangan gejala putus obat, Mas Desi. Sako itu singkatan dari sayang kau. Sayang kau. Makanya jangan lagi gunakan. Ya, silakan lagi Pak. Oke, Mas Desi. Jadi begitulah kurang lebihnya, ya. Saya mulai sekarang setelah saya kejadian itu, saya nggak merasa ditangkap sama polisi. Saya merasa diamankan. Oke. Ya. Kalau saya nggak diamankan sama polisi, mungkin sampai detik ini saya masih pakai. Masa depan hancur semua. Masa depan hancur, malunya sama tetangga, iya. Nah, tapi maaf kepada semua aja, kalau kena atau memakai narkoba, pecandu narkoba, jangan dijauhin. Deketin, ya. Justru kita harus memberikan yang terbaik. Jangan dijauh, jangan dikucilkan. Itu nggak benar, Pak. Ya, itu terutama untuk orang tua dan di lingkungannya, ya. Iya. Khusus untuk orang tua. Tidak boleh juga ditutup-tutupi. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Ya. Terus terang aja kalau orang tua misalnya tadinya punya anak ini aktif, ya kan, olahraga aktif ini. Kok anak saya nggak pernah keluar ya karena olahraga, karena sekolah dan sebagainya. Tapi suatu saat itu anak udah masuk ke kamar selalu di pintu kalau dikunci dan sebagainya. Jangan ngomong anak saya sekarang alim, anak saya sudah sekarang nggak pernah keluar ini. Justru itu yang bahaya. Iya, iya. Justru itu yang bahaya. Bahayanya gimana itu? Bahaya begini, yang tadinya itu anak aktif, ya kan, kok suatu saat mendadak dia tuh nggak pernah keluar. Perubahan yang drastis begitu. Perubahan yang drastis. Makan juga nggak mau. Isinya cuma di dalam kamar minum air putih aja. Itu pasti udah kena narkoba. Terutama sabu itu. Udah. Siapa yang bantah ini ngomong sama saya. Enaknya seperti apa sih sabu itu, Mas Desi? Kalau kita bicara soal enak itu nggak ada enaknya, Pak. Enaknya di mana? Lah, kenapa nih mau make? Nah itu coba-coba tadi, Pak. Kecanduan. Ketergantungan. Itu yang paling bahaya. Makanya jangan. Itu kan mahal, Mas Desi. Itu dia, Pak. Awalnya saya itu coba-coba sekali, 2 kali, lama-lama kecanduan kan. Akhirnya beli sendiri. Padahal waktu itu 1 gram itu harganya sudah 1.250.000. Waktu itu, Pak. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita, Pak? Kaum milenial yang sekarang ini kelihatannya banyak yang menjadi pengguna narkoba, menjadi pecandu narkoba, supaya mereka itu betul-betul menyadari bahwa narkoba itu sama sekali bukan jalan keluar, bukan solusi. Silakan, Mas Desi. Baik, mungkin ini terakhir omongan saya. Ayolah sekarang kita tutup buku, ya. Kita nggak usah bantu polisi dan sebagainya. Bantulah kalian sendiri, bantulah orang tua kamu, ya. Jangan coba-coba menggunakan narkoba. Jangan coba-coba kamu tahu apa sih narkoba. Hindarin semua itu, ya. Semua itu saya yang pernah merasakan, saya yang pernah melakukan. Nggak ada untungnya, nggak ada asetnya. Justru hancur semua. Apa yang saya punyai itu semua sirna, nggak ada gunanya. Habis-habisan semua. Ya, Anda harus malu sama keluarga, Anda harus introspeksi. Bagaimana? Kamu jangan coba-coba kenal itu namanya narkoba. Seriusnya apapun juga narkoba nggak ada untungnya. Yang diuntungkan siapa? Yaitu tadi pengedar atau bandar. Iya, jadi paling tidak ada 3 hal yang paling dekat dengan kita kalau menggunakan narkoba. Yaitu yang pertama, penjara. Yang kedua, karir hilang. Yang berikutnya,
mungkin rumah sakit atau kematian. Nah, karir Anda dibangun dengan susah payah, Betul, Pak. dengan air mata, dengan upaya yang keras. Jangan biarkan karirmu hancur hanya karena narkoba. Benar. Salam sehat, waras, bahagia tanpa narkoba. Amin. Stop narkoba.